Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya memberikan tema Indah Rencanamu Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Indah rencanamu Tuhan. Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Indah rencanamu Tuhan, itu temanya. Lalu pertanyaan pertama, indah menurut siapa? Indah menurut Tuhan. Indah menurut manusia itu sifatnya relatif dan subjektif. Tergantung pada pemahaman kita yang sempit dan egosentris. Indah menurut Tuhan yang tahu segala sesuatu dan perspektifnya, sudut pandangnya paling luas. Misalnya, apa dampaknya secara luas jika sesuatu doa dikabulkan? Itu dampaknya apa? Kalau suatu doa dikabulkan, dampaknya secara luas apa? Nah, ini sekian tahun yang lalu ya, di Jakarta khususnya ya, ada kelompok doa tertentu ya, ditulis di situ dari Jelambar Jakarta itu, yang mendoakan kebangkitan bagi teman mereka yang meninggal dunia. Ya, saya juga pernah mengalami itu, saudara saya dipanggil Tuhan, tapi kelompok itu berusaha jangan dikubur dulu, kami mau doa untuk kebangkitan, kata gitu ya. Ya, doa selama 2 jam, ternyata nggak bangkit. Ya. Nah, bayangkan kalau setiap umat Tuhan selalu minta kebangkitan, maka populasi di dunia akan melonjak dengan pesat. Ya, jumlah orang Kristen saja berapa miliar di dunia ini. Kalau setiap orang Kristen yang dipanggil Tuhan, semua keluarganya berkata, kami nggak rela dia dipanggil Tuhan, kami mau minta kebangkitan. Waduh, maka populasi di dunia akan melonjak dengan pesat. Karena orang Kristen yang meninggal dibangkitkan. Ya, bukan nanti waktu Yesus datang kedua kali, tapi sekarang. Ya, sekalian, jadi seringkali manusia itu begitu sempit pikirannya, termasuk orang Kristen tertentu ya, berusaha mendikte Tuhan, berusaha mau dianggap sebagai Superman yang hebat dalam doa bagi orang mati pun bisa dibangkitkan begitu ya. Nah, itu hati-hati dengan pengajaran yang ekstrim seperti itu. Nah, saya hanya bandingkan usia rata-rata orang Monaco, ya satu negara itu rata-rata usianya 89,52 tahun, hampir 90 ya. Nah, jika mereka pensiun usia 65 tahun, maka pemerintah mereka harus menanggung hidup penduduk pensiun selama 24,5 tahun. Bukan satu hal yang memberatkan, toh? Ya, saya tidak tahu persis rata-rata orang Indonesia berapa rata-rata penduduk usianya. Coba kalau seperti Monaco ini, waduh berat ya, berat yang menjadi pemerintah itu. Ya. Nah, doa Raja Hizkia diizinkan Tuhan, bukan dikehendaki Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Kalau kita dengar kata diizinkan Tuhan, berarti ada kemauan manusia di situ. Oke, karena manusia memaksa, Tuhan izinkan, tapi efek sampingnya tanggung sendiri gitu ya. Nah, doa Raja Hizkia diizinkan Tuhan, usianya ditambah 15 tahun, bandingkan Yesaya 38. Namun ada risiko yang harus ditanggungnya. Apa itu risikonya?
Yang pertama, dikatakan setelah usia tambah 15 tahun itu Hizkia menjadi sombong. Lihat Yesaya 39. Ya, ketika utusan Raja Babel datang, wah dia memamerkan seluruh kekayaannya. Lalu setelah urusan Raja Babel itu pulang, Tuhan mengingatkan kepada Raja Hizkia, apa yang kau pamerkan itu satu kali akan dibawa ke negeri lain, ke negeri Babel itu. Ya, lalu Hizkia dengan dia berkata dalam hatinya, asal jangan itu terjadi pada zamanku. Ini satu sikap yang egois, bukan? Sekalian itu resiko yang pertama, jadi sombong dia. Yang kedua, pada masa usia pertambahan 15 tahun itu lahirlah Manasye anaknya Hizkia. Dan dikatakan dalam Alkitab Manasye itu adalah raja yang sangat jahat yang lahir pada masa perpanjangan usia Hizkia 15 tahun itu. Sudah lihat ya. Jadi minimal waktu perpanjangan Hizkia 15 tahun itu ada 2 kejadian yang sangat tidak mengenakan. Jadi sekali lagi doa Hizkia sepertinya hebat gitu ya, diperpanjang ya. Tapi lihat dampaknya ya. Jadi sekali lagi jangan kita pernah memaksa Tuhan dengan doa-doa kita. Biarlah kita boleh minta ya, tapi kita akhiri doa kita dengan perkataan jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Sebab kehendakmu itu yang terbaik. Ya. Jangan paksa Tuhan, tapi berserah pada pimpinannya saja. Karena pimpinannya pasti yang terbaik. Karena skop pandangan Tuhan tuh jauh lebih luas daripada kita manusia yang terbatas ini. Ya. Baik, indah rencanamu Tuhan. Yang kedua, indah karena Tuhan bisa mengubah rencana jahat manusia menjadi kebaikan bagi umatnya. Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah rencana jahat manusia menjadi kebaikan bagi umatnya. Lihat Kejadian 50 ayat 20. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Ini kata Yusuf ya. Tapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Allah mengubah kejahatan, rencana jahat kalian menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jadi Tuhan izinkan saudara-saudara Yusuf menjual dia. Akhirnya Yusuf pergi mengawali daripada saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Dan di sana walaupun dia bekerja keras bahkan sampai jadi di penjara dia. Namun akhirnya Tuhan pakai Yusuf bertemu dengan Firaun, mengartikan mimpi Firaun, dia bisa menjadi perdana menteri Mesir dan mengatur semuanya. Bahkan waktu sebelum masa kekeringan, dia sudah kumpulkan makanan begitu banyak untuk 7 tahun masa kekeringan. Dengan Yusuf mengumpulkan makanan itu, saudaranya yang di Kanaan itu meminta bantuan makanan dari Mesir dan tanpa mereka sadari mereka minta bantuan dari Yusuf yang telah mereka jual itu. Terus sekalian, indah karena Tuhan bisa mengubah rencana jahat manusia menjadi kebaikan bagi umatnya. Puji Tuhan. Ya, itu pula yang terjadi ketika Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa. Ya, Tuhan izinkan. Ya, Tuhan itu bisa mengubah rencana Yudas Iskariot yang jahat itu untuk menjadi keselamatan bagi umatnya. Saya ulangi lagi, Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah rencana jahat Yudas Iskariot. Rencana jahat Yudas Iskariot itu yang menjual sang guru agung itu Yesus itu. Tuhan bisa mengubah rencana Yudas Iskariot yang jahat itu untuk menjadi keselamatan bagi umatnya. Sehingga Yesus harus mati di atas salib untuk menebus umatnya. Puji Tuhan. Ya. Tapi kita perlu pahami, dalam hal ini kita nggak perlu berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Oh, kok gitu kita harus bersyukur, berterima kasih untuk Yudas Iskariot yang menjual Yesus ya. Tidak.
Tidak demikian. Kita tidak perlu berterima kasih kepada Yudas karena Yudas rencananya selalu jahat. Ya. Tapi kita harus memuji Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengubah rencana jahat daripada Yudas itu menjadi kebaikan, menjadi keselamatan bagi umat pilihannya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya, lihat ini gambar apa nih? Ini gambar daripada pasir yang diubah menjadi mutiara. Ini dalam tubuh kerang. Mutiara itu dari mana sih? Kerang itu kemasukan sebutir pasir dalam tubuhnya. Ya dalam bungkus, dalam kerang, tubuh kerang itu. Ya, kerang nggak punya tangan untuk mengeluarkan pasir yang masuk ke dalam cangkangnya itu. Namun Tuhan memberikan kemampuan lain bagi kerang. Kerang bisa membungkus pasir yang tajam itu agar tidak melukai dirinya, dibungkus dengan lapisan tertentu. 1 hari 1 lapis, 2 hari 2 lapis, 1 minggu 7 lapis, sebulan 30 lapis, 1 tahun akhirnya sekian lama, ternyata lapisan demi lapisan itu membentuk yang namanya mutiara. Dan orang ketika menangkap kerang itu dibuka cangkangnya itu, dia lihat ada mutiara. Mutiara adalah berasal dari pasir itu yang dibungkus oleh lapisan-lapisan yang dibuat oleh kerang itu. Ya, terus kali ini suatu hal yang penting. Sesuatu yang tajam itu dalam hidup kita, yang gak enak, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Kita sebagai umat Tuhan boleh berdoa demikian. Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kerang untuk mengubah pasir menjadi mutiara. Demikian juga Tuhan ubah pasir-pasir yang tajam dalam kehidupanku ini. Kau ubah menjadi mutiara-mutiara rohani yang luar biasa dalam kehidupanku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, tahun 2001, jadi 22 tahun yang lalu adalah tahun yang penuh dengan pergumulan bagi saya, bagi kami sekeluarga. Ada surat yang dibuat untuk menfitnah saya dan disebarkan kepada semua gereja dan STT, Sekolah Tinggi Teologi, yang pernah mengundang saya untuk mengajar. Wah, itu luar biasa waktu itu ya. Surat itu dibuat, kemudian diedarkan, disebarkan, bahkan sampai surat itu sampai ke luar negeri. Wah, ini satu hal yang sungguh membuat kami waktu itu, merasa, waduh, begitu jahatnya orang itu ya. Akibatnya sebagian pelayanan saya yang sudah dijadwalkan dibatalkan karena membaca surat itu. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam hati saya secara manusia ada kejengkelan. Pasti sebagai manusia saya pasti jengkel, marah, benci sama orang-orang yang membuat surat dan mengedarkan itu. Ya. Ada kejengkelan terhadap orang-orang tertentu yang telah membuat dan mengedarkan surat itu. Ya. Namun puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan saya membuang waktu untuk menyesali keadaan atau membenci orang-orang itu. Luar biasa, Tuhan itu maha baik, yang maha kuasa ya. Tuhan menolong saya untuk terus move on. Jangan mandek, move on terus, bergerak terus. Pada tahun itu, tahun yang penuh dengan pergumulan itu, Tuhan memampukan saya untuk menulis 3 buku. 3 buku yang pertama. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk menulis hampir 20 buku, hampir ya, belasan buku ya. Ini 3 buku pertama yang saya tulis pada waktu tahun pergumulan itu, ya, tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Ya, ini sudah ribuan yang sudah dicetak ya. Kemudian ini Roh Kudus ini, ya, lebih dalam mengenal Roh Kudus ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kesukaan yang ceria, renungan dan artikel tentang Natal dan Tahun Baru. Dalam tahun yang penuh pergumulan itu, maka dicetaklah 3 buku, dan sehingga pencetaknya berkata, wah, luar biasa Pak Robi ya.
Saya bilang bukan saya yang luar biasa, tapi Roh Kudus menolong saya pada tahun yang penuh pergumulan ini. Saya bisa tulis 3 buku. Dan yang indahnya saudara, buku yang kedua itu ya, lebih dalam mengenal Roh Kudus itu. Ya, telah membantu sebagian hamba Tuhan untuk memahami pribadi Roh Kudus lebih benar. Memahami pribadinya, karyanya, ya, tentang Roh Kudus itu. Bahkan buku itu dijadikan sebagai buku referensi dalam kelas sistematik teologi. Baik di Semarang maupun di Jakarta. Ada STT di Jakarta yang menjadikan buku ini sebagai referensi. Ya, mereka minta izin kepada saya silakan. Mereka juga di Semarang, mereka minta izin, puji Tuhan. Jadi berkat bagi banyak calon hamba Tuhan atau para hamba Tuhan di tempat itu, puji Tuhan. Dan kalau mereka diberkati, mereka akan menyalurkan berkatnya kepada jemaat yang digembalakan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah rencana buruk dari manusia menjadi kebaikan, asal kita setia saja. Nah, pertama yang minta ampun kalau ada kesalahan, kemudian tetap setia pada panggilan Tuhan. Maka Tuhan bisa mengubah rencana buruk dari manusia menjadi kebaikan. Puji Tuhan. Iya, indah rencanamu Tuhan. Indah karena perspektif Allah lebih luas daripada perspektif manusia. Sudut pandang Allah lebih luas daripada sudut pandang manusia. Kisah Rasul 16 ayat 6-9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk berPI di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi sebelumnya Paulus sudah begitu sibuk melayani di banyak kota di Asia. Paulus mau ingin kembali lagi kepada kota-kota yang pernah dia injili, tapi ini kali kok lain rencana Tuhan. Justru Roh Kudus mencegah mereka. Ya, Roh Tuhan mencegah mereka. Ya, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lalu apa? Nah, Paulus bertanya, apa rencanamu Tuhan? Lalu pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kembali. Dan Paulus taat pada pimpinan Tuhan dan dia menyeberang ke daerah Eropa. Disitulah mulai pengabaran Injil di banyak kota di Eropa, termasuk Roma. Puji Tuhan. Iya. Bagi yang taat kepada Tuhan akan ada hal-hal positif dan yang mengejutkan. Ini penting sekali. Bagi yang taat pada pimpinan Tuhan akan ada hal-hal positif dan yang mengejutkan. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ya, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang surprising itu, yang mengejutkan itu, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang penting kasih Tuhan saja, yaitu taat pada perintah-perintah Tuhan. Jangan lari pada panggilan Tuhan, taat saja. Nanti apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini akan terjadi. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam hati manusia. Berarti hal-hal yang surprising, yang mengejutkan. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita kembali pada perjalanan Paulus tadi, yaitu dari Troas itu dia mendapat penglihatan, akhirnya dia menyeberang ke daerah Eropa, ke Filipi dan banyak tempat lainnya, ya, ke Makedonia, bahkan sampai ke Roma. Ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Indah rencanamu Tuhan. Yang keempat, indah karena Allah bertindak multi aspek. Allah bertindak multi aspek dan multidimensional. Multidimensional.
Roma 8 ayat 28, bagus ini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Allah mengatur segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik, bukan yang buruk. Bukan kecelakaan, bukan. Menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting kita kasih Tuhan saja. Yaitu yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Tapi taati pada segala panggilan dan rencana Tuhan. Puji Tuhan. Ada sebagian orang berkata, melalui masalah yang berat itu anak-anak kami jadi mandiri, gitu ya. Ada juga sebagian orang berkata, melalui masalah yang berat itu istri menjadi lebih berani menghadapi kesulitan. Tadinya takut-takut, sekarang lebih berani. Melalui masalah yang berat itu hubungan suami istri jadi diperbaiki. Melalui masalah yang berat itu manajemen keuangan menjadi lebih terbuka, ya, di antara suami istri, gitu ya. Tapi sebelum problema itu terjadi, mereka saling curiga, saling rahasia. Tapi setelah masalah terjadi, ternyata manage keuangan jadi lebih terbuka, saling mengetahui, ya, saling mencek gitu ya. Bukan untuk jadi detektif, tapi saling mengetahui. Ya, mungkin ada evaluasi, mungkin ada usulan-usulan. Jangan lain kali kita nggak perlu beli yang itu ya. Kita lebih baik pilih yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Lalu melalui masalah itu hubungan mertua menantu jadi perbarui. Ya, seringkali masalah-masalah terjadi diizinkan Tuhan untuk mengevaluasi, memperbaiki hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 itu terjadi. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi yang terpenting adalah jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Apa itu artinya mengasihi Tuhan? Yang menaati segala perintahnya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau taat pada perintah Tuhan. Ya, Tuhan suruh kita saling mengasihi, ya kita kasih sesama. Ya. Tuhan suruh kita untuk mengembalikan persepuluhan, ya kita kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Tuhan meminta kita apa saja yang Tuhan minta sesuai dengan firman-Nya, ya kita taati. Ya. Ini penting sekali. Misal biasa kita sibuk kerja, bisnis sampai hari Minggu nggak ada waktu untuk beribadah. Lewat masalah itu kita belajar untuk menguduskan hari di mana Tuhan bangkit pada hari Minggu. Nah, kita semua beribadah kepada Tuhan ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Iya, orang yang pintar main biliar. Nah, ini kalau sudah lihat ya, bisa pukul satu bola yang mengenai bola-bola lainnya sehingga bola-bola itu bisa masuk lubang. Ini orang yang pintar main biliar. Pukulnya satu bola, tapi bola yang dipukul itu bisa mengenai bola-bola lainnya, akhirnya banyak yang masuk lubang. Demikian juga Tuhan izinkan satu masalah terjadi untuk menyelesaikan banyak hal, khususnya menyelesaikan masalah-masalah dalam hati, dalam pikiran yang enggak benar itu. Ya, menyelesaikan masalah dalam keluarga, dalam bisnis, ya, lewat masalah yang enggak enak terjadi yang Tuhan izinkan. Ya. Jadi jangan kita pernah berdoa untuk mendikte Tuhan. Sekali lagi ya, kita tuh bodoh, kita ini orang yang banyak nggak tahu. Jangan kita mendikte Tuhan. Kita serahkan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan, bukan untuk kenyamanan, bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk kebaikan kita. Kebaikan kita mungkin berarti hal yang nggak nyaman, tapi untuk kebaikan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, indah rencanamu Tuhan, indah. Karena Tuhan ingin memberikan tugas khusus bagi pribadi-pribadi umatnya. Tuhan ingin memberikan tugas khusus bagi pribadi-pribadi umatnya. Kejadian 45 ayat 5. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Ini dari perkataan Yusuf lagi ya kepada saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Walaupun pada awalnya nggak enak banget. Dijual sebagai budak belian seorang anak
Dari Yakub, anak kesayangan, dijual jadi budak belian. Jadi hambanya Potifar bahkan difitnah, masuk penjara. Wah, nggak enak banget. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk kebaikan Yusuf, dan dia bertemu dengan Firaun, bisa dengan hikmat Tuhan mengartikan mimpi Firaun dan bisa diangkat menjadi perdana menteri. Luar biasa bukan? Indah pada waktunya. Nggak pernah diduga oleh Yusuf sebelumnya. Rencana Tuhan memang indah. Nggak pernah diduga oleh kita, orang-orang yang terbatas pikirannya. Ya. Karena Tuhan tahu akan terjadi kekeringan di tanah perjanjian itu Kanaan, sehingga ia mengutus Yusuf untuk mendahului keluarganya ke Mesir. Gitu ya. Ini baru kita bisa simpulkan setelah itu semua terjadi. Ya. Indah pada waktunya. Iya. Bagi umatnya sebenarnya nggak ada kejadian yang kebetulan. Aduh, kebetulan, nggak ada itu. Itu hanya perkataan manusia saja. Bagi umatnya sebenarnya nggak ada kejadian yang kebetulan. Karena Tuhan mengatur segala sesuatu. Baik yang enak maupun nggak enak. Baik yang lancar maupun yang tersendat. Ya, bagi umatnya nggak ada kejadian yang kebetulan. Ya, Tuhan dalam kejadian Yusuf tadi ya, Tuhan menjadikan Yusuf sebagai perintis jalan bagi keluarga besarnya yang kemudian mereka pergi untuk mengungsi ke Mesir. Ya, seperti perintis jalan yang seperti sudah lihat dalam gambar ini. Ya, bermotor itu jadi perintis jalan ya bagi grup di belakangnya. Iya, Tuhan Yesus juga disebut sebagai perintis jalan bagi umatnya untuk bertemu dengan Allah. Dari mana kita tahu? Iya, lihat Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. GKI Roti Hidup. Saya mengembalakan, merintis GKI Roti Hidup di Semarang. Gereja yang kecil, tidak besar ya. Ya, Tuhan punya rencana nanti mungkin gereja ini menjadi gereja yang besar. Tapi sementara ini menjadi kecil dahulu ya. Tapi melalui gereja yang kecil ini, yang relatif kecil ini, Tuhan sudah panggil beberapa orang jadi hamba Tuhan. Bahkan ada yang jadi istri hamba Tuhan. Ada yang jadi hamba Tuhan, tapi yang jadi istri hamba Tuhan. Melalui gereja yang kecil ini. Melalui gereja ini ada 2 hamba Tuhan senior yang diperbaharui komitmen pelayanan mereka. Saya tidak perlu sebut namanya ya, tapi jelas. Melalui gereja ini ada 2 hamba Tuhan senior yang diperbaharui komitmen pelayanan mereka. Melalui gereja yang kecil ini bisa membuat program di YouTube selama beberapa tahun ya. Bagi saudara yang setia mengikuti program YouTube kami seminggu 2 kali ya, PIK tengah minggu dan khotbah pada hari Sabtu ya. Melalui gereja yang kecil ini bisa membuat program YouTube selama beberapa tahun dan Instagram ya, yang isinya telah jadi berkat bagi sebagian umat Tuhan, juga bagi para hamba Tuhan. Ini semua Tuhan pakai beberapa orang yang Tuhan pakai mereka, Serses ya, dan juga Yesi ya. Puji Tuhan untuk mereka yang Tuhan pakai. Saya yakin pasti ada hal-hal indah lainnya yang Tuhan sudah dan akan lakukan melalui gereja-gereja lainnya, bukan hanya kami saja. Gereja-gereja lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia. Sebab pandangan kita harus luas, yaitu seluruh dunia, scope universal. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa besarnya. Iya, saya ingat satu lagu yang sudah dicipta beberapa tahun yang lalu ya.
dan diketahui oleh banyak umat Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan aku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara bisa nyanyikan itu di rumah ya. Indah sekali. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, gak ada satu hal yang kebetulan yang terjadi dalam hidup umat-Mu Tuhan. Baik melalui hal yang nyaman, yang lancar, maupun hal yang tersendat, maupun mungkin merupakan teguran, bimbingan, penghiburan. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, ajar kami untuk taat pada pimpinan Tuhan. Walaupun Tuhan tegur kami, kami tetap mau taat pada teguran Tuhan. Dan ketika Tuhan menghibur kami, juga kami tidak boleh menyombongkan diri. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.